Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas terbuka dari mata kuliah Biokimia Metabolisme dengan dosen pengampu Profesor Dr. Minda Azhar, MSI, dengan judul Screening Stabilitas Genetik Tanaman Tomat, Produk Rekayasa Genetika Mutan, SOS PS1, S162A generasi T2 menggunakan antibiotik kanamisin yang ditulis oleh Mika Roma 2019. Tomat merupakan tanaman semusim yang sering dikonsumsi baik sebagai buah maupun sayuran. Selain digunakan sebagai tanaman pangan, tomat juga dapat digunakan sebagai tanaman model dalam bioteknologi tanaman. Salah satu hasil dari penerapan bioteknologi pada tanaman tomat ini adalah transformasi gen EOS-PS1 S162A untuk peningkatan produksi sukrosa. Sukrosa sendiri merupakan hasil akhir dari asimilasi karbon dari proses fotosintesis. Senyawa ini akan ditranslokasikan dari daun ke seluruh bagian tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan sintesis simpanan cadangan seperti minyak dan pati. Proses sintesis sukrosa pada tanaman salah satunya dipengaruhi oleh enzim sukros fosfat sintase atau lebih dikenal dengan singkatan SPS, di mana enzim SPS ini berperan untuk mengkatalis UDP glukos dan fruktos 6-fosfat menjadi sukros 6-fosfat. Berikutnya gen penyandi SPS ada dua macam, yaitu EOS-PS1 dan EOS-PS2. Untuk penelitian ini sendiri mengenai tanaman tomat dengan menggunakan mutan gen EOS-PS1 S162A. Berikut merupakan peta konstruksi dari plasmid PRI 101AN EOS PS1 S162A. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah screening antibiotik dan perhitungan fenotip tanaman transformasi, aklimatisasi tanaman tomat transformasi, uji chi-square atau X kuadrat, isolasi genom tanaman transformasi, dan analisa PCR tanaman transformasi. Yang pertama yaitu screening antibiotik dan perhitungan fenotip tanaman transformasi. Hal yang pertama yang dilakukan dalam prosedur ini yaitu penyiapan biji tomat varietas jamrut sebagai event wild type dengan 10 event mutan. Persiapan eksplan dilakukan dengan meredam biji tomat dengan aquades selama 15 menit sehingga didapatkan biji yang bernas. Biji kemudian disterilisasikan dengan NaCO 2% selama 1 menit sebanyak 2 kali. Kemudian dibilas dengan aqua steril sebanyak 3 kali. Kemudian biji dijemur dan dikeringkan di atas kertas kering. Kemudian ditanam pada media AB mix plus antibiotik kanamisin 75 mg per liter selama 3 minggu di ruang kultur jaringan. Perhitungan rasio fenotip tanaman transforman dilakukan dengan menghitung eksplan pada eksplan yang tumbuh. Tanaman transforman ditandai dengan warna tanaman yang masih hijau, sedangkan tanaman non-transforman ditandai dengan terjadinya klorosis pada daun, albino, atau mati. Tanaman tomat transformasi.
Aklimatisasi dilakukan dengan 2 tahap, yaitu aklimatisasi pada grow chamber dan greenhouse sampai tumbuh dengan baik. Aklimatisasi dilakukan dengan cara menanam plantet pada media pasir dalam botol plastik, yang selanjutnya disungkup dengan plastik dengan tutup berlubang untuk menghindari evapotranspirasi yang berlebihan. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali untuk menjaga kelembapan media. Proses aklimatisasi yang dilakukan dengan grow chamber dilakukan kurang lebih 14 hari sampai diperoleh plantet yang siap untuk dipindahkan ke greenhouse. Media tanam yang digunakan pada aklimatisasi di greenhouse adalah campuran tanah dan kokopit dengan perbandingan 2:1. Selama di greenhouse, tanaman tomat disiram sekali dalam sehari. Berikutnya yaitu uji chi-square atau x kuadrat. Chi-square x kuadrat merupakan uji nyala apakah data Uji square X2 merupakan uji nyata apakah data yang diperoleh benar menyimpang dari nisbah yang diharapkan. Berdasarkan hukum Mendel, jika terintegrasi suatu sifat, maka nisbah yang diharapkan adalah 3:1. Proses berikutnya merupakan isolasi genom dari tanaman transformer. Isolasi DNA genom tanaman dilakukan dengan menggerus 0,5 gram daun tomat sampai halus. Serbuk daun dimasukkan ke dalam Eppendorf, kemudian ditambahkan 1 ml buffer ekstraksi. Lalu di vortex dan diinkubasi di suhu 65 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian potasium asetat sebanyak 500 mikroliter ditambahkan ke dalam sampel dan diinkubasi one ice selama 10 menit. Sampel kemudian disentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm pada suhu 4 derajat selama 10 menit. Supernatant dibuang dan pelet ditambah 65 ml isopropanol kemudian di-swirling dan diinkubasi pada suhu min 20 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian sampel disentrifuge lagi, kemudian supernatant dibuang dan pelet ditambah 500 ml buffer TE dan 500 mikroliter PCl. Sampel vortex sampai terbentuk 2 lapisan, kemudian disentrifuge lagi. Supernatant yang terbentuk dipindahkan pada Eppendorf baru, lalu ditambahkan chloroform aqua volume, kemudian disentrifuge. Supernatant dipindah ke endofrost baru dan ditambah isopropanol sebanyak 0,8 kali volume supernatant dan natrium asetat sebanyak 0,2 kali volume supernatant, kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu min 20 derajat Celcius. Setelah disentrifuge, pelet dicuci dengan etanol 70% sebanyak 800 mikroliter, lalu disentrifuge kembali. Supernatant dibuang dan pelet dikeringkan selama kurang lebih 15 menit pada suhu 45 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 50 mikroliter buffer TA dan 1 mikroliter RNA. Kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. DNA hasil pemandian diukur konsentrasinya menggunakan nano-VU plus dan kemudian dianalisis menggunakan PCR. Berikutnya yaitu analisa PCR tanaman transformasi. Analisis PCR dilakukan untuk deteksi keberadaan gen target yang telah terinsersi ke dalam genom tanaman. PCR dilakukan dengan menggunakan primer neosim fosfotransferase yang akan menghasilkan fragmen DNA berukuran 550 BP. Analisis PCR dilakukan dengan menggunakan 1 pasang primer, yaitu primer forward
NPT-II dan primer reverse NPT-II untuk mendeteksi tanaman dengan menggunakan selectable marker berupa kanamisin. PCR dilakukan dengan membuat koktail setengah kali reaksi dengan total volume yang digunakan adalah 10 mikroliter. Dengan komponen master mix kappa sebanyak 5 mikroliter, primer forward dan reverse masing-masing 0,5 mikroliter, template DNA sebanyak 1 mikroliter, dan DDH2O sebanyak 3 mikroliter. Proses PCR dilakukan sebanyak 35 kali siklus yang terdiri dari tahap pre-denaturation selama 5 dengan suhu 95 derajat Celcius selama 30 menit. Denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 30 detik. Annealing 58 derajat Celcius selama 30 detik. Extension 72 derajat Celcius selama 1 menit, dan final extension 72 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian DNA yang sudah diamplifikasi kemudian dipisahkan dengan agarose gel 1%, elektroforesis yang mengandung 1,5 mikroliter ETBR dengan tegangan 100 volt selama 25 menit. Marker DNA yang digunakan adalah marker 1 kb leader sebanyak 3 mikroliter untuk melihat ukuran pita DNA yang telah teramplifikasi. Hasil elektroforesis dilihat dan dokumentasikan menggunakan GEL Documentation System. Berdasarkan hasil screening dan analisis Chi-square pada tanaman transgenik generasi T2, diperoleh 5 event dengan total 7 tanaman yang memiliki rasio fenotip 3:1, sedangkan 23 tanaman dari 5 event lainnya tidak sesuai dengan rasio Mendel. Hasil segresi menunjukkan tidak adanya tanaman homozigot sehingga belum menunjukkan stabilitas genetik. Berdasarkan konfirmasi PCR pada generasi T1 dari 10 tanaman tomat yang transgenik yang dianalisis, diperoleh 9 tanaman positif transforman, sedangkan 1 tanaman V11 tidak memiliki gen EOS PS1 dan S1N62A karena tidak menunjukkan adanya pita DNA berukuran 550 BP. Itulah presentasi dari tugas terbuka saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.